Boleh dikatakan umum, saat kita dulu sebelum COVID itu kita mempunyai visi misi yang mungkin agak panjang, dan visi misi itu kelihatannya perlu kita sederhanakan supaya tujuan visi misinya itu sangat bisa terjangkau nantinya. Karena juga kita sudah memasuki era setelah COVID, artinya ayo kita menyederhanakan visi misi yang ada di sekolah kita. Nah, mungkin itu nanti sudah dirancang oleh bagian kurikulum. Kita nanti akan minta pendapatnya. Mungkin ada suatu pertanyaan, mengapa visi misi kita perlu kita rubah? Oke, monggo Pak Doro. Supaya yang lain mendengarkan paket minta aja Pak. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktu yang diberikan. Benar Bapak, karena keadaan misi visi kita sebelumnya itu panjang lebar, tidak ada salahnya harus ada penyempurnaan dan penyederhanaan. Kalau kami bisa mengusulkan Pak terkait dengan visi yang lama itu kan panjang. Bagaimana kalau visi yang sekarang ini kita lebih singkat, padat, jelas? Misalnya begini Pak, cerdas berkarakter berdasarkan iptek, dan wawasan lingkungan. Karena kan kita di lingkungan yang notabene berbineka, mohon untuk disesuaikan seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Informasi usulan daripada Pak Toro. Kira-kira yang setuju usulannya Mr. Toro angkat tangan. Oke. Ya. Oke, kalau gitu sedikit yang katakan suara kita ini betul-betul kita pastikan disetujui. Untuk itu saya serahkan kepada bagian koordinator kurikulum untuk bisa menjabarkan visi misi yang perlu kita sampaikan. Monggo, itu bagiannya siapa kurikulum? Pak Joko atau Bu Rahayu? Oh, Pak Joko, monggo Pak. Monggo dicap dulu. Boleh dikatakan umum, saat kita dulu sebelum COVID itu kita mempunyai visi misi yang mungkin agak panjang, dan visi misi itu kelihatannya perlu kita sederhanakan supaya tujuan visi misinya itu sangat bisa terjangkau nantinya. Karena juga kita sudah memasuki era setelah COVID, artinya ayo kita menyederhanakan visi misi yang ada di sekolah kita. Nah, mungkin itu nanti sudah dirancang oleh bagian kurikulum. Kita nanti akan minta pendapatnya. Mungkin ada suatu pertanyaan, mengapa visi misi kita perlu kita rubah? Oke, monggo Pak Doro. Supaya yang lain mendengarkan paket minta aja Pak. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktu yang diberikan. Benar Bapak, karena keadaan misi visi kita sebelumnya itu panjang lebar, tidak ada salahnya harus ada penyempurnaan dan penyederhanaan. Kalau kami bisa mengusulkan Pak terkait dengan visi yang lama itu kan panjang. Bagaimana kalau visi yang sekarang ini kita lebih singkat, padat, jelas? Misalnya begini Pak, cerdas berkarakter berdasarkan iptek, dan wawasan lingkungan. Karena kan kita di lingkungan yang notabene berbineka, mohon untuk disesuaikan seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Informasi usulan daripada Pak Toro. Kira-kira yang setuju usulannya Mr. Toro angkat tangan. Oke. Ya. Oke, kalau gitu sedikit yang katakan
suara kita ini betul-betul kita pastikan disetujui. Untuk itu saya serahkan kepada bagian koordinator kurikulum untuk bisa menjabarkan visi misi yang perlu kita sampaikan. Monggo, ini bagiannya siapa kurikulum? Pak Joko atau Bu Rahayu? Oh, Pak Joko, monggo Pak. Monggo siap dulu. Perincian visi misi SDM yang kedua. Silakan. Oke, terima kasih Bapak. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu, seperti apa yang sudah kita sepakati bersama kemarin, bahwa sekolah kita akan mengadakan perubahan visi dan misi. Kenapa ini dilakukan? Karena semakin berkembangnya zaman, ini tuntutan kita terhadap visi misi sekolah itu harus selalu mengalami perubahan. Nah, setelah terjadinya pandemi COVID-19 ini, tentunya ada beberapa perubahan yang perlu kita lakukan dan perlu kita kembangkan di sekolah kita. Nah, dari yang awalnya visi misi itu kita membuat kalimat yang panjang, akhirnya sekarang kita ringkas untuk visi dan misinya menjadi cerdas berkarakter berdasarkan IPTEK, IMTAK, dan wawasan lingkungan. Nah, bagaimana maksudnya cerdas berkarakter? Artinya sekolah kita tetap mengutamakan akademik dan non-akademik dari siswa. Kemudian ada berdasarkan IPTEK, artinya sekolah kita sudah melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya apa? Anak-anak nanti akan kita kembangkan dengan teknologi yang sekarang sedang berkembang. Kemudian juga muncul kata IMTAK. Nah, berarti nanti seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, anak-anak juga harus kita tekankan dengan iman dan takwa agar menjadi pedomannya anak-anak tidak keluar dari jalur yang semestinya. Dan yang terakhir, berwawasan lingkungan. Kenapa berwawasan lingkungan? Karena sekolah kita sudah termasuk sekolah adiwiyata, berarti anak-anak harus kita ajari juga untuk menjaga lingkungan. Mungkin seperti itu. Oke, monggo tanggapan dari Bapak Kepala Sekolah atau dari teman-teman, silakan. Matur nuwun, terima kasih Pak Joko yang telah menjabarkan visi daripada sekolah kita. Demikian Bapak Ibu, ada tanggapan? Mau tanya Pak. Oke. Untuk yang cerdas berkarakter dasar IMTAK duluan IMTAK atau IPTEK Pak? Mau itu aja. Monggo koordinator kurikulum mungkin bisa menjelaskan. Sebelumnya menjelaskan, saya terima kasih sekali masukan-masukan daripada Dewan Guru untuk memberikan suatu pandangan tentang visi-misi. Monggo Pak. Oke, terima kasih sebelumnya. Jadi di sini kenapa di sini muncul IPTEK terlebih dahulu baru IMTAK. Nah, ini memang perlu kita musyawarah bersama. Nah, kira-kira yang terbaik itu seperti apa? Nah, kalau di sini kenapa cerdas berkarakter berdasarkan IPTEK? Nah, karena untuk pembelajaran sekarang ini lebih cenderung ke teknologi terlebih dahulu. Baru setelah anak-anak itu pembelajarannya dengan teknologi, kita ikat dengan IPTAK-nya. Jadi pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi terlebih dahulu, baru kemudian mengikat dengan IPTEK-nya seperti itu. Tetapi kalau misalnya dari visi-misi ini mau dibalik ataupun mau diganti seperti apa, ini memang tergantung kebutuhan sekolah. Jadi tidak untuk 1, 2, 3 orang atau 3 anak, tapi untuk kepentingan bersama. Kalau memang dari teman-teman ada yang menginginkan atau ini lebih baik seperti ini, nah monggo silakan. Nanti kita ubah sesuai dengan kesepakatan bersama. Seperti itu, oke, matur Bapak. Ya, terima kasih. Sedikit saya tambahkan, memang itu kalau dipandang daripada ilmu sains, artinya ilmu pengetahuan. Tetapi kalau dipandang dari segi agama, memang manusia itu disuruh berpikir dulu, bukan beriman dulu, tapi berpikir dulu.
apakah engkau tidak berpikir bahwa langit dan bumi itu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Setelah itu baru kita disuruh beriman. Jadi mengedepankan pemikiran dulu, mengedepankan logika dulu. Setelah itu kalau dia betul-betul sudah mengembangkan logikanya, baru dia disuruh untuk beriman, percaya. Bukan beriman dulu baru tidak nyambung dengan logika, tetapi kembangkan logika dulu baru beriman. Itu sesuai dengan ajaran syariat kita. Matur nuwun. Terima kasih.